Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 190254242068. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan 2019. Di video kali ini, saya akan membahas tentang akuariologi, merupakan tugas yang diberikan oleh Pak Wiwin Kusuma Atmaja Putra, SPI MSI, dengan mata kuliah dasar-dasar akuakultur. Berikut penjelasan soal dan jawabannya. 1. Pengertian akuariologi dan akuarium. Akuariologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai akuarium. Akuarium adalah sebuah vivarium yang biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan. Di dalamnya ada satwa dan tumbuhan. Biasanya ikan, tetapi dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut, dan reptil. Ditampung dan di tempat digunakan untuk display publik. Akuarium berasal dari kata Latin yaitu aqua yang artinya air dan suffix aurium yang berarti tampak atau tempat yang berkaitan dengannya. Soal nomor 2 yaitu carilah sejarah tentang akuariologi. Pada zaman Romawi kuno, ikan merupakan hewan pertama yang dipelihara dalam ruangan dengan teknik kaca. Ikan itu berasal dari genus Barbos. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok Hongsu mendirikan perusahaan produsen porselen yang dapat memelihara ikan mas hias. Pada tahun 1836, penemu kotak Wardian yang ditemukan oleh Dr. Nathaniel Bangshaw Ward. Kotak ini digunakan untuk membawa hewan tropis pada saat itu. Pada tahun 1938, Felix Dujardin memiliki akuarium air asin. Pada tahun 1846, Annette Delaunay mampu mempertahankan koral Selectenia dengan rumput laut selama hampir 3 tahun. Kemudian, pada tahun 1853, Philip Henry George adalah pertama menggunakan istilah akuarium. Soal nomor 3 adalah pengertian dan jenis-jenis aquascape. Pengertian aquascape terdiri dari dua kata. Aqua yang berarti air dan scape dapat diartikan pemandangan. Sehingga pengertian aquascape adalah seni menciptakan pemandangan dalam air di sebuah bidang akuarium. Aquascape merupakan seni yang mengatur tanaman, air, batu-batu karang, dan koral atau kayu apung secara alami agar keindahan tampak di dalam akuarium sehingga mampu memberikan efek seperti berkebun di bawah air. Seru bukan? Jenis-jenis aquascape. Jenis-jenis aquascape yang pertama adalah aquascape air laut, lebih banyak komponen karang, sedangkan aquascape air tawar lebih banyak dominan tumbuhan air. Jenis-jenis gaya aquascape yang pertama adalah flathead aquascape style. Yang kedua adalah natural style. Yang ketiga adalah Dutch style. Yang keempat adalah aquascape awagumi. Yang keempat adalah Taiwan style. Yang kelima adalah Florence aquascape style. Dan yang terakhir adalah challenge style. Yang keempat, tuliskan tahapan membuat aquascape. Tahapan membuat aquascape ada 7. Yang pertama, rencanakan tata letak. Yang kedua, memilih dan menambahkan substrat. Yang ketiga, hardscaping. Dan yang keempat, memahami akuarium. Yang kelima adalah menambah air. Yang keenam adalah sikluskan akuarium. Dan yang terakhir adalah memilih dan menambahkan ikan. Pertanyaan terakhir atau nomor 5 adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi aquascape? Jelaskan. Faktor yang mempengaruhi aquascape ada 4. Yang pertama, kualitas air, dalam kurung menggunakan filter. Penggunaan filter untuk menjaga siklus air di aquascape agar tetap bersih dan sehat, yang nanti akan berdampak kepada sehatnya tanaman dan ikan. Yang kedua adalah pemupukan aquascape atau pemberian nutrien. Pupuk merupakan salah satu elemen yang penting untuk aquascape, terutama bagi yang menginginkan tanaman tampak lebih hijau dan lebat, karena pupuk dan makanan yang tepat untuk tanaman air yang hidup di dalam aquascape. Yang ketiga adalah pencahayaan.
Di situ termasuk dalam panjang gelombang, warna, dan lama pencahayaan. Dalam mengatur pencahayaan, aquascape juga tidak boleh sembarangan. Karena kita harus mengatur cahaya yang tepat agar bisa menjangkau seluruh bagian aquascape, dan kita harus tahu dulu kapasitas cahaya yang dibutuhkan tanaman dan kedalaman akuarium itu sendiri. Karena jika cahaya kurang terang ataupun malah sangat terang, itu bisa berdampak tidak bagus nantinya, dan dilihat pun tidak enak dan tidak bagus untuk tanaman itu sendiri. Dan yang terakhir adalah perawatan. Di dalam hal ini, perawatan mencakup adalah kondisi kesehatan ikan, kerapian tanaman, kondisi filter, media tanaman, dan akuarium, serta sisa pakan dan feses. Pergantian air juga menggunakan meriset kembali kandungan nutrisi dalam akuarium dengan mengganti air. Karena filter bukan alat untuk menjamin air Anda bersih sepanjang masa, tetapi juga dia perlu diganti dan dirawat. Karena juga zat-zat yang beracun bisa muncul dari sisa-sisa pakan ikan dan kotoran-kotoran ikan itu sendiri. Maka dari itu, perawatan sangatlah mempengaruhi faktor dalam aquascape ini agar aquascape dapat terjaga dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul maufiq ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.